Kaum Bani Israel adalah kaum yang memiliki karakteristik sangat keras. Mereka, kaum Bani Israel ini, suka sekali membantah perintah dari nabi-nabi mereka dan membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pantas kalau kemudian Allah sering sekali memberikan hukuman kepada kaum Bani Israel dengan berbagai macam bencana alam, musibah dan malapetaka. Tetapi tidak kemudian menyebabkan mereka menjadi kaum yang taat. Bahkan sejarah menyatakan bahwa kaum Bani Israel mereka pernah membunuh 70.000 nabi dan rasul. Ini sudah merupakan kejahatan yang sangat biadab. Nabi dan rasul sampai ada yang dibunuh oleh kaum Bani Israel, termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Mereka termasuk korban dari keganasan, kebiadaban kaum Bani Israel. Berkali-kali Allah memberikan hukuman dengan bencana alam, tapi kaum Bani Israel tetap wataknya keras dan suka membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah telah menetapkan untuk kaum Bani Israel yaitu hari Jumat untuk mereka melaksanakan ibadah. Di hari Jumat itu mereka dikhususkan tidak boleh beraktivitas atau berburu hewan untuk melaksanakan ibadah. Apa reaksi orang-orang Yahudi, kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa? Mereka protes. Ketika Allah menetapkan Jumat sebagai hari untuk ibadah, diprotes sama orang-orang Yahudi, kaum Bani Israel. Mereka bilang ke Nabi Musa, "Wahai Musa, tolong sampaikan kepada Tuhanmu, kenapa harus hari Jumat kami beribadah? Bukankah kami sudah punya hari yang istimewa buat kami? Hari yang sangat kami cintai, yaitu hari Sabtu. Karena Sabtu adalah hari di mana Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi beserta makhluk-makhluknya. Kami sangat suka hari Sabtu. Kenapa Allah menetapkan hari beribadah di hari Jumat? Jumat bukan hari yang kami cintai. Tolong sampaikan kepada Tuhanmu, rubahlah jangan hari Jumat tapi hari Sabtu." Nabi Musa agak bingung ya. Kata Allah, "Wahai Musa, baiklah, sampaikan kepada kaum Bani Israel, kaummu, orang-orang Yahudi, sampaikan kepada mereka. Baik, kami turuti permintaan mereka. Bukan hari Jumat yang mereka harus beribadah, baik Sabtu." Allah menuruti kemauan orang-orang Yahudi Bani Israel ini. Akhirnya ditetapkan bahwa bukan di hari Jumat, tapi mereka diwajibkan beribadah, mengagungkan, yaitu di hari Sabtu. Sampaikan Musa kepada mereka. Yang mereka sukaria, karena kemauan mereka dituruti. Allah memberikan sanggahan kepada mereka, boleh. Tapi dengan satu catatan ya, kalau mereka ingin Sabtu, jadikanlah Sabtu benar-benar sebagai hari yang mulia. Hari yang harus diagungkan. Hari yang harus dipakai untuk melaksanakan ibadah. Dan di hari itu tidak boleh mereka beraktivitas apapun kecuali ibadah. Dan tidak boleh ada yang berburu. Baik berburu hewan di hutan maupun berburu ikan. Pokoknya jadikan Sabtu sebagai hari ibadah. Ini pun kemudian disanggupi oleh orang-orang Bani Israel zaman Nabi Musa. Sehingga saat itulah mereka setiap Sabtu mereka beribadah. Mereka beribadah, ibadah dan ibadah. Tidak ada yang berburu ikan, tidak ada yang berburu hewan. Awalnya mereka taat, setiap Sabtu mereka beribadah dan mereka kosongkan waktu untuk beraktivitas, hanya digunakan untuk beribadah. Nah, kemudian sampailah pada masa kenabian Nabi Daud alaihi salam. Orang Yahudi masih taat ya, orang Bani Israel ini masih taat.
masih taat melakukan ibadah di hari Sabtu sebagai hari yang mereka minta langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu penduduk namanya penduduk Elat ya, atau penduduk Aila. Jadi mereka orang-orang Bani Israel yang menempati satu kota namanya kota Elat. Itu kota yang berada antara kota Madian dengan kota Atsur ya. Jadi tempat mereka di sepanjang pesisir Laut Merah itu. Kaum Bani Israel di zaman Nabi Daud. Tempatnya adalah tempat Elat atau Aila kita kenal. Dan mereka kaum Bani Israel. Mereka merupakan masih anak keturunan dari zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan cobaan, memberikan ujian kepada kaum Bani Israel di zaman Nabi Daud alaihi salam, di mana mereka sebelumnya sudah ditetapkan di zaman Nabi Musa bahwa untuk Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka ibadahnya di hari Sabtu. Allah uji mereka, kaum Bani Israel di zaman Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan sisa-sisa dari umat Nabi Musa alaihissalam. Apa ujian yang Allah berikan kepada mereka? Karena mereka sendiri yang dahulu minta. Padahal Allah sudah menetapkan Jumat sebagai hari yang istimewa. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai baginda Rasulullah, memang Allah sudah menetapkan bahwa Jumat hari yang agung, Sayyidul Ayyam, yang kita sebagai umatnya baginda Rasulullah menjadikan Jumat ini sebagai hari yang istimewa, di mana kita melaksanakan sholat Jumat di antaranya. Allah memberikan ujian kepada kaum Yahudi, Bani Israel di zaman Nabi Daud alaihissalam. Kenapa ujiannya? Apa bentuknya? Yaitu Allah menanamkan, memunculkan ikan-ikan, karena mereka di Sabtu itu adalah hari yang untuk beribadah. Sudah menjadi ketetapan bahwa di hari Sabtu mereka harus mengagungkan hari itu untuk beribadah, memuji Allah, bertahmid kepada Allah, dan meninggalkan semua aktivitas. Tidak boleh dilanggar oleh orang-orang Bani Israel, termasuknya tidak boleh berburu hewan, termasuk berburu ikan. Jadi berburu ikan menjadi pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh kaum Bani Israel di hari Sabtu. Nah, ujian Allah adalah memunculkan ikan-ikan ini setiap hari Sabtu. Jadi hari yang mereka tidak boleh memburu ikan, memancing ikan, menjaring ikan di hari Sabtu, justru di hari Sabtu ikan banyak. Tapi begitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan tuh sedikit, hampir tidak ada ya. Di laut pun hampir sedikit, sulit untuk ditangkap. Di sungai pun sangat jarang. Tapi begitu setiap hari Sabtu, laut kemudian pasang, air tumpah ruah ke sungai, ikan pun banyak di sungai itu. Ikan sangat banyak, bahkan mudah ditangkap ya. Kepalanya suka keluar ke permukaan air, sehingga sangat mudah untuk ditangkap. Lah orang Bani Israel Yahudi ini, mereka terkesimak. Sabtu ini hari yang bagus ya. Kenapa? Ikan di laut, ikan di sungai banyak sekali. Sayang kalau kita menangkap itu dilarang ya. Kita pasti akan dapat azab dari Allah. Tapi anehnya di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, ikan pada kemana? Gak pernah ada kita mancing yang susah. Di jaring pun tidak ada. Tapi setiap Sabtu selalu air laut pasang dan ikan tumpah ruah, baik di samping-sampingnya, di tepi-tepi laut maupun di sungai-sungai. Andaikan ya, mereka berandai-andai, andaikan dulu kita nggak minta hari Sabtu ya, kita nurut akan kemauan Allah, kita beribadah di hari Jumat misalkan, Sabtu kita boleh beraktivitas, mungkin kita Sabtu bisa panen ikan. Mereka ada semacam penyesalan ya, karena Allah sudah menetapkan dan mereka sudah mintanya hari Sabtu, ya sudah Allah tetapkan sebagai hari ibadah hari Sabtu. Ikan banyak kan, mereka sedih. Ikan banyak juga percuma. Kenapa? Sabtu kita nggak boleh mancing, Sabtu kita nggak boleh jaring ikan.
Akhirnya setiap Sabtu banyak ikan, setiap Sabtu banyak ikan. Mereka punya akal. Mereka punya akal. Nah, gini saja. Kita membuat kubangan air, kita bikin kolam-kolam di samping sungai, ya. Di samping-samping kali, ya, tepi laut, kita bikin semacam kolam-kolam kecil, ya. Nanti kita bikinlah semacam aliran air yang mengarah ke sungai. Nah, begitu ikan sedang banyak, ini pasti ikan akan masuk ke kolam yang kita bikin. Nanti kita akan bikin jebakan, jeratan ikan, ya. Ketika ikan itu masuk dan dia nggak bisa keluar, dibikinlah semakan jebakan ikan, ya, perangkap ikan, yang kalau ikan itu masuk nggak bisa keluar. 1-2 orang punya ide, bikinlah mereka mencoba membuat kubangan air, ya. Mereka menggali semacam kolam-kolam kecil, kemudian dibikinlah aliran supaya ikan pada ke situ. Dan memang berhasil, ya. Ide mereka berhasil, namun belum tersebar luas, baru percobaan 1-2 orang. Begitu hari Sabtu ikan meluap banyak sekali, ada yang masuk di kolam-kolam yang mereka buat. Ketika ikan itu masuk dan nggak bisa keluar lagi, sehingga terperangkap di situ, sehingga mereka bisa mengambil di hari Ahadnya. Kalau Sabtu tidak boleh ngambil ikan, ini mah Ahad boleh. Ketika ikan kemudian terjerat, ikan masuk ke dalam perangkap mereka, nggak bisa menghilang, nggak bisa pergi. Akhirnya begitu hari Ahadnya atau Minggunya, ikan masih ada, mereka bisa ambil. Diambil, mereka anggap cara itu cara yang berhasil. Diambillah ikan itu, dimasak, ada yang digoreng, ada yang dibakar. Ketika digoreng dibakar ini kan baunya kemana-mana. Orang pada, ini bau ikan digoreng, ya, bau ikan dibakar, ya. Siapa yang nyari ikan? Bukankah kemarin ikan banyak memang, tapi kita nggak boleh ngambil ikan? Jangan-jangan kemarin ada yang berani melanggar itu perintah Allah. Ada yang melanggar, mereka mencari ikan di hari Sabtu. Nah, kemudian orang pun bertanya, kau dapat ikan dari mana? Ya, dari sungai. Kapan ngambilnya? Ya, hari ini. Kok bisa? Emang hari ini di sungai banyak ikan? Emang nggak ada. Kok bisa dapat ikan banyak dari mana? Coba pakai akal dong. Sabtu kan banyak ikan, ya. Kita bikinlah kolam-kolam untuk menjerat ikan, ya, untuk menjebak ikan, sehingga ikan begitu lagi banyak-banyaknya masuk ke kolam dan nggak bisa pulang lagi. Kita ambilnya di hari Ahad, di hari Minggu. Cara ini pun kemudian banyak ditiru oleh orang penduduk Aila itu, ya. Ada juga mereka yang punya ide membawa semacam tali, ya, semacam benang. Jadi mereka begitu hari Sabtu itu ikan lagi banyak-banyaknya, mereka pegang 1 ekor, diikat menggunakan benang, kemudian ditancapkan, dikaitkan dalam sebuah kayu, dikaitkan pada sebatang kayu. Pegang lagi, dapat 1 ekor, diikat lagi, diikatkan pada sebuah kayu. Sehingga ikan yang diikat-ikat tadi, memang begitu hari Ahadnya, hari Minggu, masih ada, ya. Masih ada, sehingga mereka bisa ambil dan pesta makan ikan di hari Ahadnya. Ini cara licik mereka, orang-orang Bani Israel, ya. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Daud alaihi salam. Lama-kelamaan cara ini pun kemudian dipraktikkan oleh orang banyak, ya, penduduk Aila ini. Justru akhirnya Sabtu yang mestinya mereka beribadah, mengagungkan hari Sabtu untuk zikrullah, malah Sabtu menjadi hari pesta mereka untuk menangkap ikan. Membuat jebakan-jebakan ikan, membuat jaring-jaring ikan yang bisa mereka ambil nanti di hari Ahadnya, di hari Minggunya. Karena hari Sabtu ikan sedang puncak-puncaknya, lagi banyak-banyak di sungai. Mereka bikin jebakan-jebakan. Lama-kelamaan Sabtu mereka melupakan. Dan di antara mereka ada yang mendesas-desuskan, kita makan ikan, menangkap ikan di hari Sabtu, jangan-jangan nanti Allah murka. Mereka tungguin itu. Ketika hari Sabtu mereka menangkap ikan, ternyata tidak ada azab, tidak ada bencana. Sabtu berikutnya mereka menangkap ikan, tidak ada azab, tidak ada bencana. Mereka kemudian berkesimpulan bahwa Allah meridhoi, ya, Sabtu untuk kita berburu ikan.
Ada juga yang bilang mungkin Sabtu sudah pudar kali keistimewaannya, ya. Pudar kali keagungannya, sehingga Sabtu kita makan ikan, Allah tidak menghukum kita. Ya mereka sukaria. Dan ini pun berlalu sekian tahun, kaum Bani Israel sudah melupakan janji mereka yang akan beribadah di hari Sabtu. Akhirnya mereka sama sekali lupa. Sabtu itu mereka jadikan hari berpesta pora untuk menangkap ikan. Nah akhirnya mereka punya satu ketakutan. Kita kalau ketahuan Nabi Daud alaihi salam, Daud itu kan Nabi, Daud kan Rasul. Allah bisa saja memberikan pesan kepada Daud untuk melarang kita. Bagaimana kalau kemudian kita sedang pesta ikan, Daud datang ke tengah-tengah kita? Daud pasti akan menceramai kita. Kita akan dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Itu merupakan janji kita dahulu kala. Baik, kalau begitu kita bikin saja kota Aila ini, ya, desa Aila ini dibikin pagar yang menggunakan dinding tinggi. Jadi satu wilayah Aila dibikin dinding yang tinggi. Kemudian mereka dibikinlah di ujungnya itu ada pintu, ya. Sehingga satu penduduk Aila, satu kota Aila, satu daerah Aila semua dikelilingi tembok. Dikelilingi tembok yang tinggi. Akhirnya berita mereka tersebar dan tercium oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud yang ngelus dada, Bani Israel memang benar-benar kaum yang pembangkang. Mereka dulu diwajibkan di hari Jumat, mereka minta hari Sabtu. Sudah dituruti malah mereka langgar sendiri. Sabtu bukan untuk beribadah, malah berpesta mencari ikan. Nabi Daud pun berkunjung di daerah Aila ini untuk mendakwai mereka. Tapi kaget Nabi Daud sampai di situ, daerah Aila itu sudah dikepung oleh dinding yang tinggi, tembok yang kokoh. Ada pintunya memang di situ. Sampai Nabi Daud ketuk pintu, ya. Tolong buka pintunya. Gak ada suaranya. Tidak ada yang menjawab. Padahal mereka tahu Daud menuju ke kita ini. Daud sedang masuk ke daerah Aila ini. Jangan dikasih boleh Daud masuk ke sini. Pasti tak akan diceramahi. Jangan biarkan Daud masuk ke kota Aila. Jangan dibuka pintunya. Ketok lagi. Tolong buka pintunya, kata Nabi Daud. Lama diketuk gak ada jawaban. Nabi Daud kemudian kelepasan ngomong. Hai Bani Israel, kaum Aila, kalian ini kera apa manusia? Kenapa disuruh buka pintu gak ada yang menjawab? Kalian itu manusia apa kera? Manusia apa monyet kalian itu? Saking dongkolnya tuh Nabi Daud. Diketuk berkali-kali jawab. Hanya mereka dari luar, dari dalam menjawab. Ketika Nabi Daud mengatakan kalian itu manusia apa kera, kok diperintah gak ada jawaban? Mereka teriak dari dalam. Memangnya kalau kami kera, kenapa Daud? Kalau kami monyet, memangnya kenapa? Apa denganmu urusannya? Kau pergilah dari sini. Akhirnya Nabi Daud pun diusir. Sambil jalan pulang Nabi Daud sambil dongkol. Semoga Allah menjadikan kalian kera-kera yang hina. Pulang Nabi Daud, dan betullah apa yang disampaikan Nabi Daud menjadi sebuah kenyataan. Kita temukan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 95. Walaqad alimtumul ladzina i'tadau ilaikum fis sabt. Sesungguhnya Muhammad sampaikan kepada mereka bahwa dahulu kalau orang-orang Yahudi telah melanggar janji mereka di hari Sabtu untuk beribadah. Falqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dikatakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadi mereka bilang sendiri, kalau kami kera memangnya kenapa? Allah kutuk mereka. Allah kutuk mereka, seluruh penduduk Bani Israel di kampung Aila ini. Kunu qiradatan khasiin, kata Allah. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Dan kutukan Allah menjadi kenyataan. Semua penduduk Aila di tempat itu, yang kalau Sabtu mereka berpesta makan ikan, seluruhnya menjadi kera.
menjadi kawanan monyet-monyet yang hina, yang mereka lompat ke pohon yang satu, ke pohon yang lain sekedar mencari makan. Ya mereka aslinya manusia, cuma dikutuk menjadi kera, menjadi monyet. Ya mereka nggak bisa bertahan. Mereka biasa makan nasi, makan ikan, makan buah-buahan, makan laukan yang enak. Menjadi kera kan nggak bisa makan nasi. Mereka semuanya menjadi kera, ribuan kera ya. Karena penduduk Aila banyak juga itu. Satu kampung penduduk Aila semua menjadi kera. Nah kemudian Nabi Daud pun di hari yang kedua, Nabi Daud kali ini datang ke penduduk Aila bersama dengan orang-orang yang beriman, murid-murid Nabi Daud alaihi salam. Sampai di pintu gerbang kota Aila, Nabi Daud kemudian sama murid-muridnya datang ke kota Aila mengetuk pintu. Tolong buka pintunya, tolong buka pintunya. Tidak ada jawaban. Diulang kembali, tolong buka pintunya, tolong buka pintunya. Gak ada jawaban. Akhirnya ditunggulah dari mulai pagi sampai agak siang, sampai pertengahan siang. Kok gak ada jawaban? Kemarin ada yang bilang, kalau kami monyet emangnya kenapa? Sekarang kok gak ada jawabannya. Akhirnya Nabi Daud bilang, coba diantara kamu coba naik ke atas tembok itu. Naik satu orang murid Nabi Daud di atas tembok itu. Sampai di atas tembok kaget luar biasa. Di dalam kurungan tembok itu tidak ditemukan satu orang pun manusia, tapi seluruhnya monyet tuh, kera-kera yang banyak bergelantungan. Mereka melompat-lompat mencari makan. Kera, ribuan kera itu, padahal dulunya adalah manusia. Turunlah ini, wahai Nabi Allah Nabi Daud. Nggak ada orang, adanya kera. Wah, kera, iya. Ditobrak pintunya. Nabi Daud pun masuk di dalam. Memang betul Nabi Daud pun kaget itu. Ribuan kera ada di dalam kurungan tembok penduduk Aila itu, kota Aila. Satu ekor kera diambil, ditanya oleh Nabi Daud. Wahai kera, kamu itu aslinya manusia atau bukan? Kera ini dengan anggukan kepala menjawab ya dengan isyarat bahwa dia memang beberapa hari yang lalu adalah manusia, kera. Mengangguk-angguk itu monyet ya, kera itu. Nabi Daud mengerti bahwa ini kera-kera yang ada di penduduk Aila ini sebenarnya kera jadi-jadian. Beberapa hari yang lalu adalah manusia, tapi mereka sudah melanggar perintah Allah. Hari Sabtu yang mestinya untuk beribadah, mereka lupakan sama sekali. Mereka lupakan, mereka langgar. Justru hari Sabtu mereka bukan sibuk beribadah kepada Allah, tapi sibuk mencari ikan. Ditanya oleh Nabi Daud, ini manusia apa kera? Mereka nyemplung. Memangnya kalau kera kenapa? Akhirnya Allah benar-benar mengutuk mereka menjadi ekor kera. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Nabi Daud pun pulang sambil bertobat kepada Allah. Wahai kaumku, inilah kaum Bani Israel ya. Sisaan dari Nabi Musa yang dahulu kala meminta, padahal Allah sudah menjadikan Jumat sebagai hari yang mulia, tapi mereka mintanya Sabtu. Sudah dikasih hari Sabtu oleh Allah, mereka langgar sendiri. Inilah akibatnya mereka dikutuk menjadi kera. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita alhamdulillah umatnya baginda Rasulullah, kita umat Islam tidak pernah membantah. Allah menetapkan Jumat sebagai hari beribadah untuk kita dan kita mentaatinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, apabila kau diseru untuk beribadah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Penuhilah panggilan itu untuk berzikir kepada Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah bentuk-bentuk perdagangan. Ini kita nggak melanggar, ini kita nggak membantah. Umatnya baginda Rasulullah, umat yang berhati lembut, diberikan hari Jumat untuk beribadah, kita nurut. Nabi Isa saja, kaum Bani Israel di zaman Nabi Isa, mereka membantah. Hari Jumat untuk ibadah, mereka mintanya Ahad, Minggu. Akhirnya ditetapkanlah hari ibadahnya orang Nasrani Bani Israel Nabi Isa di hari Minggu.